Swastiastu, selamat malam. Sini kami dari kelompok DAS akan mempresentasikan tentang literatur arsitektur, tentang bangunan showroom. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada kendala teknis karena laptop yang kami gunakan ini 1/3, soalnya ada kendala teknis dari suara karena laptopnya berdekatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Saya sendiri Igede Yuda Mahendra, NIM 001. Yang kedua ada Iwayan Rio Wardana, NIM 004. Yang ketiga ada Igede Eka Budiarta, NIM 014. Dan yang terakhir ada Ikadek Dwi Putra, NIM 017. Di sini ada literatur arsitektur yang berisi showroom atau dalam bahasa Indonesia disebut ruang pamer. Biasa didefinisikan sebagai tempat untuk memamerkan produk tertentu seperti otomotif, furniture, dan lain-lain yang berfungsi untuk meningkatkan pemasaran. Dalam perancangan sebuah showroom diperlukan adanya acuan materi atau sumber buku yang harus disertai demi kenyamanan kebutuhan ruang dalam showroom tersebut. Dalam acuan mengenai pemahaman materi ini, kami akan menggunakan 2 sumber buku, yaitu untuk 2 sumber buku dilanjutkan oleh teman saya Rio. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yuda Mahendra, yaitu sumber-sumber buku yang saya pakai, yaitu yang pertama Arsitektur from Space and Order by Francis D. Kaching. Nah, dalam buku ini berisikan elemen-elemen utama, bentuk dan ruang, organisasi, proporsi dan skala, dan prinsip. Nah, pada materi-materi yang terdapat dalam buku ini akan membantu memberikan pemahaman tentang menentukan sebuah ruang, baik elemen utama hingga prinsipnya. Materi rinci yang ada dalam buku ini akan mendukung dalam perancangan showroom nantinya. Nah, yang kedua ada Nevat Data Arsitek Jilid 2. Nah, pada buku ini berisikan berbagai pengukuran, pengalaman, dan pengetahuan praktis yang sangat penting dalam perencanaan bangunan dengan segala perbedaan kemungkinan dan kebutuhannya. Keputusan yang disusun berhubungan dengan teks yang memberikan pandangan yang lebih baik pada buku ini. Disusun secara singkat dan selalu berhubungan dengan gambar dari segi yang sama. Pada segi yang sama, pada halaman 55 dan 58 yang membahas materi spesifik mengenai showroom. Nah, untuk sumber buku selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Toward a New Architecture, yaitu buku tentang Toward a New Architecture dalam pengertian menurut Le Corbusier adalah pengawasan permainan yang benar dan luar biasa dari masa yang terlihat dalam cahaya. Karakteristik dari Le Corbusier dalam berkarya yaitu menekan segi moral dan kebenaran dalam arsitektur. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian showroom motorsport. Showroom motorsport adalah untuk ruang pameran khusus kendaraan roda 2 yang mengutamakan penjualan jenis merek motor. Adapun jenis showroom ini adalah menetap dengan jangka panjang yang bersifat menetap. Jenis motorsport yang ditampilkan yaitu brand hand, kendaraan bermotor roda 2 yang bentuk atau tenggerungnya yang canggih, cepat, dan aerodinamik, mulai dari merek terutama seperti merek Honda, Suzuki, dan Kawasaki. Adapun motorsport yang ditampilkan pada showroom ini adalah didukung fungsi dengan yang rekreatif, di mana terdapat kafe untuk bersantai dan galeri untuk melihat jenis maupun merek motor dengan didukung sirkulasi yang nyaman sehingga dapat menarik pengunjung untuk
datang, melihat maupun membeli kendaraan jenis model motor tersebut. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi showroom motorsport, di mana fungsi showroom motorsport adalah untuk memamerkan dan mempromosikan sebuah produk motorsport dari berbagai merek seperti Honda, Suzuki, dan Kawasaki, dan secara tidak langsung akan menampilkan citra bagi para customer tentang penempatan maupun bentuk dari sebuah showroom, sehingga memenuhi kenyamanan konsumen dalam melihat seisi showroom tersebut. Kemudian ada spesifikasi showroom motorsport. Dalam spesifikasi ini terdiri dari 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bangunan dari showroom ini harus memiliki ruangan yang memadai, baik dari segi tempat promosi, produk, maupun lahan untuk menetapkan kendaraan sementara bagi customer. Akses menuju ruangan tertentu agar mudah dimengerti dan diberikan bukaan jendela yang lebar sehingga masyarakat dapat melihat produk motor apa saja yang akan dipamerkan dalam bangunan tersebut, serta menampilkan estetik serta ciri khas dari sebuah showroom motorsport sesuai dengan fungsi bangunan sebagai wadah memberikan daya tarik bagi pengunjung. Yang kedua, yaitu lokasi yang dibutuhkan untuk menampung 25 kendaraan tersebut dekat dengan jalan raya agar nantinya tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas kendaraan. Yang ketiga, sebagai showroom yang menampilkan jenis barang yang mewah, maka harus menyediakan fasilitas tambahan seperti sarana rekreatif berupa kafe atau kafeteria untuk para penjual, beli maupun untuk bersantai. Adapun motorsport yang di showroom ini adalah dalam kondisi baru seperti Honda, Suzuki, Kawasaki, dan motor tersebut akan dikategorikan menurut merek motor tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun teknis dalam presentasi kami tadi. Akhir kata kami aturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.